media massa itu merupakan industri yang berkembang. Otomatis dia menciptakan lapangan kerja, menghidupkan industri yang lain, dan menghubungkan 3 institusi. Seperti kita tahu bahwa media massa itu kan media besar, jadi dia menghubungkan media itu sendiri, menghubungkan masyarakat, dan menghubungkan institusi sosial yang lain, misalnya produk pemasaran, produsen pemasaran misalnya, kayak gitu ya. Gitu. Terus habis itu, kedua itu media massa sebagai alat kontrol atau manajemen dan inovasi dalam masyarakat. Jadi kadang pesan-pesan yang diciptakan oleh media massa itu menjadi alat kontrol atau kayak memotivasi masyarakat dalam suatu hal gitu. Misalnya di media massa ada di situ ada kayak iklan tentang atau program tentang penggunaan smartphone gitu. Dari situ dikasih lihat kalau orang sekarang ini loh pakai smartphone gitu. Jadi itu kayak kita membuka inovasi baru gitu ya, dan masyarakat menyerap inovasi tersebut gitu ya. Terus media massa juga merupakan lokasi atau forum peristiwa kehidupan masyarakat baik nasional atau internasional. Jadi media massa juga merupakan suatu lokasi di mana memberitakan informasi-informasi di kehidupan masyarakat nasional ataupun internasional ya. Terus media massa juga merupakan wahana pengembangan budaya. Maksudnya jadi kayak melalui media massa kan kadang bisa budaya kita berjalan dinamis gitu. Kita umpamanya pesan dari karena kemajuan teknologi, terus habis itu pesan-pesan informasi dari luar negeri kayak gitu yang tersampaikan di media massa, akhirnya membuat kode-kode baru atau norma-norma baru di kehidupan masyarakat. Orang jadi belajar gitu dari media massa. Misalnya nonton TV melihat mode yang saat ini, tren saat ini fashionnya kayak apa ya gitu. Muncul terus mungkin dulu baju kita nggak secantik yang sekarang gitu. Dulu paling polos gitu. Atau dulu modelnya tahun 70-an misalnya baggy celananya, tapi sekarang modelnya seperti ini. Nah, itu menimbulkan norma atau mode baru gitu ya, kode, norma atau kebudayaan baru gitu. Terus media massa juga merupakan sumber gambaran relasi. Oh iya, bisa ada pertukaran budaya. Iya, benar Mbak Fitri. Tanpa kita harus ke sana. Benar. Terus habis itu merupakan sumber gambaran dari realitas sosial kehidupan kita kayak apa sih sebenarnya kayak gitu kan. Kita bisa lihat dari media massa, kadang kan dari sinetron, mungkin kehidupan Betawi itu kayak gitu, walaupun kadang dibikin fiksi misalnya gitu, tapi kita tahu realitas sosial tuh seperti apa gitu. Terus sebagai toko informasi, terus mengendalikan arah dan perubahan sosial. Sebentar ya, tak minum. Bentar. Terus sebentar. Terus ada 2 wajah media, yaitu sisi makro dan sisi mikro. Apa sih sisi makronya? Jadi media itu dari sisi makro itu gimana cara media ditanamkan kepada masyarakat dan gimana pengaruh timbal balik antara struktur masyarakat yang lebih besar. Misalnya jadi kayak bagaimana cara media atau pesan media itu disampaikan kepada masyarakat, dan gimana timbal baliknya itu di masyarakat itu seperti apa dalam konteks makro gitu ya. Kalau dari sisi mikro, media massa
dilihat dari hubungan media massa dengan audiens. Jadi hanya sekitar audiens dan media, tidak masyarakat utuh. Kalau yang makro itu di masyarakat luas, tapi kalau mikro itu hubungan audiens dan media. Itu bisa kelompok atau individu gitu ya. Terus teori pertama itu teori peluru. Kita sebut juga, ini banyak sebutannya sebenarnya. Yang pertama teori peluru atau bahasa Inggrisnya the bullet theory. Yang kedua itu hypodermic needle theory. Itu needle kan jarum, jadi hipodermic, jarum hipodermic yang atau teori lajur transmisi. Di teori ini media massa itu tergolong sesuatu yang media yang ampuh gitu. Ini teori ini sekitar tahun 80-an. Jadi di saat media massa itu benar-benar sebagai suatu media, pada saat itu media yang sangat berkuasa karena dari penelitian yang ada itu dia pengaruhnya sangat besar ke masyarakat dan memposisikan masyarakat itu sebagai khalayak yang pasif. Nanti saya jelaskan di belakang. Jadi di mana media massa ini di teori ini itu media massa tuh ampuh untuk mengubah perilaku manusia. Jadi melalui dari manusia yang nonton TV atau dengerin radio, itu tuh dari pesan-pesan media massa itu bisa sangat ampuh untuk menembus pikiran masyarakat. Teori ini teori lama sih, makanya banyak yang menentang teori ini pada fase-fase sekarang. Nah, di teori ini De Vito bilang kalau mengungkapkan bahwa media massa seperti peluru yang dibidikan ke arah sasaran. Sasarannya di sini adalah publik atau khalayak. Nah, jadi pesannya itu adalah peluru, dan peluru itu diibaratkan bisa langsung masuk ke kita gitu, ke pikiran kita. Oh, misalnya pada saat itu misalnya kan itu zaman-zaman perang gitu ya. Itu pada saat itu kampanyenya misalnya tentang benci Hitler gitu. Itu orang akan seperti istilahnya khalayak itu pasif dan langsung menerima apa yang ditanamkan media, disampaikan media. Jadi kecenderungannya di teori ini khalayak itu adalah pasif, jadi hanya menerima, tidak aktif. Jadi hanya menerima, tidak dapat memilih dan menentukan pilihannya terhadap isi pesan media atau tidak menginterpretasikan dulu, tapi langsung menerima. Terus khalayak itu juga ada keterisolasian psikologis, terus personalitas dan bebas dari permintaan yang mengikat, sehingga media itu gampang untuk masuk ke pesan media massa itu gampang masuk ke pikirannya audiens. Terus khalayak di sini juga atomistik. Jadi atomistik tuh maksudnya sendiri-sendiri tuh loh, atom, dan tidak saling berhubungan. Yes, tepat sasaran Mbak Firma. Gitu ya. Jadi kalau ingat teori peluru itu audiensnya adalah audiens pasif ya. Ingat itu teori peluru tuh audiensnya pasif. Itu insya Allah nanti teman-teman bisa nalar selanjutnya kalau ada soal-soal atau apa ya. Terus yang kedua adalah teori kognitif sosial. Di sini akademisinya adalah Albert Bandura. Dia mengungkapkan tentang sebuah pembelajaran terjadi ketika sebuah perilaku dikaitkan dengan suatu penghargaan. Misalnya gini, jadi Bandura